Bismillah sambil nunggu yang lain ya. Dengerin Al-Mulk dulu. Sambil main saxophone. Empat menit lagi ya, kan gue bilangnya jam 8 mulai. Siapin pertanyaan dan tanya jangan di komentar ya, nanyanya di apa nih, gelembung pertanyaan. Kalau di komentar takutnya nanti nggak kejawab. Assalamualaikum semuanya yang udah hadir. Masya Allah, Mufti Rifat ikut. Habis Isya itu bagusnya baca Al-Mulk. Jadi kalau pagi setelah sholat subuh itu baca Waqiah, sorenya Ar-Rahman. Nah malamnya setelah Isya itu Al-Mulk. Insya Allah dilancarkan semua urusan kita, insya Allah. Oh ya, hari ini kan hari Jumat. Jangan lupa untuk baca Al-Kahfinya. Sebenarnya Al-Kahfi itu udah boleh dibaca, maksudnya sunnah untuk dibaca setiap hari Jumat mulai dari jam 6 hari Kamis, karena Kamis jam 6 itu udah mulai masuk hari Jumat gitu. Jadi udah mulai sunnah untuk membaca Al-Kahfi. Insya Allah apa manfaat dari Al-Kahfi, memberikan keberkahan di seminggu ke depan, dari Jumat sampai Jumat ke depannya lagi, insya Allah. Waalaikumsalam Zaman, kaifahal? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kemarin gue udah berusaha untuk nanya dan berusaha untuk ngumumin ke teman-teman kapan kita mau mulai live-nya, jam berapa, terus teman-teman bisanya jam berapa. Sebenarnya kemarin banyak yang mintanya jam 1 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 8 malam juga. Nah, tapi paling banyak itu kebanyakan mintanya jam 8 sama jam 4 sore. Nah jadi alhamdulillah gue ambil yang jam 8 karena juga gue yakin karena teman-teman semua dari pagi sampai sore sibuk, entah ada yang kuliah atau ada yang kerja, mungkin baru bisa free-nya itu malam. Jadi semoga live kita ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Oke, gue di sini pertama gue mau ngebahas tentang, kemarin kan gue nanya apa nih yang mau dibahas, dan gue juga sempat nyaranin untuk ngebahas tentang kuliah di Turki. Oke, gue sebelum gue mau sharing tentang kuliah di Turki, gue mau sharing tentang kehidupan gue dulu. Jadi gue tuh kayak sebenarnya gue juga nggak ada niatan ke Turki. Kalau boleh jujur, gue nggak ada niatan juga ke Turki. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan utama gue tuh bukan Turki tapi Jerman. Nah, tapi ceritanya waktu gue masih kelas 5 atau kelas 2 SMA di Gontor, itu orang tua gue tuh datang dan minta gue untuk berangkat ke mana? Ke Madinah. Nah, tapi gue kayak masih belum kuat gitu masalah tentang
ibadah, iman, dan harus nuntut ilmu bener-bener lillahi ta'ala. Dan ketika itu gue masih belum ada kepikiran untuk ngelanjut di mana juga. Akhirnya gue juga bingung nih gimana ya. Tapi gue dari kecil, dari gue masih sebelum TK itu gue udah kayak gue harus bisa nyiptain teknologi baru nih, dan gue harus punya referensi gimana caranya gue bisa nyiptain sebuah teknologi baru. Nah, gue dari dulu gue punya cita-cita menciptakan teknologi baru. Otomatis gue dari SD itu gue udah mulai nyari gimana kuliah yang bagus untuk bisa teknologi, gimana belajarnya, apa aja yang harus disiapin dan segala macamnya. Nah, ketika itu gue udah membulatkan tekad untuk kuliah antara di Singapura, Jepang, sama Jerman. Setelah itu pas gue SMA itu kayak udah prepare banget untuk ke Jerman, karena ternyata gue dulu waktu kelas 4 pernah ngajar di salah satu SMA, dan itu gue punya anggota, dan anggota gue tuh udah lulus di Jerman waktu itu. Dan gue tambah yakin gue bisa nih ke Jerman nih. Gue kayak, kenapa gue nggak bisa kuliah di Jerman? Orang anggota gue aja bisa kuliah di Jerman gitu. Terus gue yakin lah untuk bisa kuliah di Jerman. Semakin bulat tekad gue untuk kuliah di Jerman, semakin bulat juga tekad orang tua gue untuk nyekolahin gue di Madinah ketika itu. Setelah banyak pertimbangan, dan ketika itu gue juga masih belum hafal Quran juga, masih proses juga. Jadi kayak Madinah itu minimalnya kalau nggak salah 5 juz apa ya. Nah pokoknya gitulah, 3 juz atau 5 juz gitu untuk masuk minimal ke Madinah. Dan suaranya juga harus lumayan kayak gitu. Nah ketika itu gue juga belum hafal Quran, suara juga masih berantakan, gue juga masih bingung untuk ngambil jurusan apa kalau kesana. Walaupun yang pasti jurusan Dirasah Islamiyah kan kayak gitu. Nah tapi akhirnya gue juga ya udahlah, bismillah. Akhirnya orang tua gue nyari cara untuk gue tetap berangkat ke sana, untuk gue tetap berangkat ke Madinah. Tapi gue tetap kekeh untuk berangkat ke Jerman, jadi kayak masih gak solid gitu pengen kemananya. Akhirnya gue ya udah kayak gue harus cepet-cepet nyari biar gimana caranya gue harus cepet-cepet berangkat ke Jerman, dan gue harus punya channel, gue harus tetap fix harus berangkat ke Jerman gitu. Ketika itu orang tua gue masih kekeh juga untuk nyari gimana caranya gue harus tetap masuk Madinah. Kira orang tua gue dapat link untuk berangkat ke Madinah, gue juga dapat link untuk berangkat ke Jerman. Tapi bedanya, kalau orang tua gue tuh dapat ke Madinah, gue dapat beasiswa, sedangkan gue ke Jerman dengan cara gue sendiri. Maksudnya mandiri, jadi berbayar. Dan lu semua tahu kan, di Eropa itu biaya hidup tuh nggak semurah di Indonesia, ya nggak sih pastinya. Nah jadi kayak, oh iya, gue harus ya bismillah lah kita ngambil Madinah. Ya udah, dari mulai kelas 5 itu gue udah membulatkan tekad untuk ke Madinah. Ternyata gak bisa, waktu gue kelas 6 gue gak bisa. Akhirnya dari kelas 6 itu dirubah jalurnya, yang penting tetap ke Timur Tengah. Nah orang tua gue tetap maksa untuk ke Mesir ketika itu. Jadi gue masih harus ke Mesir, tapi gue masih tetap ada rasa pengen ke Jerman walaupun gue udah ngalah untuk berangkat ke Mesir kayak gitu. Ya udah, pas gue udah berangkat pas kelas 6 lulus jadi pengabdian di Gontor, alhamdulillah. Itu ada dubes Mesir ketika gue kelas 6 itu datang ke Gontor dan memberikan 100 beasiswa untuk alumni Gontor, 100 sendiri. Jadi kalau misalnya kita ujian Kemenak, ujian ke Mesir tuh ada 3 kan caranya, Kemenak, NU, sama Gontor. Nah kalau nggak salah ya, kalau misalnya ada lebih tolong dibenerin. Nah Gontor itu 100 sendiri, sedangkan Kemenak itu kalau nggak salah dikasih 1.000 orang beasiswa, sedangkan yang ikut bisa lebih dari 10.000 orang. Nah cuma 10%-nya doang tuh kan. Ya udah, akhirnya gue waktu itu gue mutusin untuk pengen ikut, tapi sebenarnya gue udah disiapin sama orang tua gue untuk berangkat ke Mesir. Ketika itu ya udah, ntar lah, gue udah fix kok bakalan berangkat ke Mesir. Kayak itu. Ternyata setelah sekian panjang perjalanan gue di Gontor, lulus alhamdulillah. Pas gue lulus, pas banget orang tua gue juga ngasih tahu bahwasannya
peraturan di Mesir itu berubah karena Presiden Indonesia ganti, Presiden Mesir juga ganti ketika itu. Nah jadi kayak banyak peraturan yang berubah, kita ke Mesir nggak boleh mandiri, kalau misalnya mau mandiri kita harus ngulang SMA lagi dan segala macem. Ya udah akhirnya ketika itu gue bingung lah gimana caranya, mau nggak mau gue harus ikut ujian Kemenak. Yang tadinya gue udah orang Gontor nih, terus gue bisa lulus ke Mesir dengan cara Gontor, tapi Allah berkata lain karena gue harus ikut dengan cara Kemenak juga. Ya udah akhirnya gue ikut dengan cara Kementerian Agama, dan waktu seleksi pertama itu gue langsung gak diterima, padahal gue yakin banget itu gue bakalan keterima, lulus 100% karena soal yang gue jawab itu fix banget, terlalu gampang, dan gue yakin jawaban gue benar semua. Tapi ya wallahu alam gue belum diberi kesempatan untuk lulus di Mesir gitu kan. Nah ya udah, pas ketika gue lulus, gue dengar kabar bahwasannya emang yang lulus ketika itu bukan dilihat dari nilai. Kenapa? Karena kesalahan sistem juga. Jadi emang ada beberapa yang dilihat dari nilai, ada beberapa kesalahan sistem. Jadi yang harusnya lulus jadi malah nggak lulus, terus yang harusnya dia berangkat malah jadi nggak berangkat, harusnya masuk seleksi babak kedua dia nggak masuk seleksi babak kedua, kayak gitulah pokoknya kesalahan sistem. Karena waktu zaman gua ikut Kemenak itu juga itu perdana ujian Kemenak yang make komputer. Biasanya kan ujian Kemenak tuh tulis tangan kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya wallahu alam gue belum keterima. Selama 4 bulan setelah gue nggak diterima itu, gue kayak bingung gue mau kuliah di mana. Udah SBMPTN apa sih namanya yang UTBK ya? SBMPTN ya? Ya nggak sih? Coba deh benerin deh. Apa sih namanya yang kalau ikut ujian di Indonesia untuk masuk kuliah tuh apa namanya? Nah itulah pokoknya, gue lupa. Nah pokoknya gue nggak sempat daftar di kampus Indonesia. Yaudah, gimana caranya gue harus keluar negeri nih? Paling dekat dari Indonesia adalah Singapura dan Malaysia. Dan paling yang menurut gue masih gampang dan ada jurusan bahasa Arab, karena gue masih cuma prepare bahasa Arab doang, gara-gara gue masih yakin bisa berangkat ke Madinah atau Mesir. Ya udah, gue bingung juga mau kemana. Paling Malaysia, kata gue. Tapi Malaysia gue ngambil apa, gimana? Gue juga belum googling. Nah, ya SBMPTN. Terima kasih banyak semuanya. Oke. SBMPTN. Jadi ketika itu gue belum ikut SBMPTN dan gue juga nggak tahu gimana cara daftar dan segala macamnya. Akhirnya gue ya udahlah. Akhirnya gue bingung. Nah, karena gue masih kekal untuk berangkat ke Jerman juga, walaupun gue udah lulus dari Gontor dan udah diyakinkan bahwasannya gue bisa berangkat ke Mesir, akhirnya gue juga dapat poin di mana kesempatan gue datang. Apa? Gue bisa berangkat ke Jerman walaupun dengan biaya mandiri. Dari mana biayanya ya wallahu alam lah, kan? Nah, gue udah dapat channel ke Jerman dan ke Mesir untuk ambil jurusan teknologi. Dan gue juga ketika itu udah prepare bahasa Inggris walaupun sedikit, dan gue juga udah prepare matematika. Dan gue ketika itu juga udah prepare matematika untuk biar bisa masuk ke jurusan teknologi gitu kan, karena otomatis teknologi butuh matematika. Tapi wallahu alam bisawab, setelah 4 bulan gue nganggur nggak jelas, cari-cari beasiswa, cari-cari kuliah di mana, apa segala macem, gue apa aja yang gue kerjain di rumah, sampai ngebuat YouTube. Walaupun ya makanya video gue pertama-tama masih keren-keren banget gitu kan. Ya udah, alhamdulillah setelah 4 bulan gue nganggur itu gue kayak dapet jalan dari Allah, dari arah yang gak diduga, min haitsu la yahtasib lah, wallahu a'lam bishawab gitu kan. Kenapa? Karena pas gue lagi nyari-nyari beasiswa untuk kuliah di Eropa jurusan teknologi, tiba-tiba Allah ngasih gue rezeki, memberikan gue kesempatan apa? Masuk, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dan itu adalah grup. Tulisannya grupnya adalah kuliah beasiswa kuliah di luar negeri. Ya otomatis mau nggak mau gue langsung join lah, ya nggak sih? Kalau lu kayak dapat grup kayak gitu lu spontan pasti join, ya nggak sih?
ya alhamdulillah gue join ke grup itu pas banget pertama kali gue join, dan chat pertama yang masuk itu adalah ujian ke Turki. Ujian ke Turki itu gue inget banget, tapi gue lupa tanggalnya, gue inget harinya. Itu hari Kamis gue dimasukin, Kamis malam itu chat itu masuk, dan chatnya yang mau ikut ujian ke Turki hari Sabtu datang ke Darul Quran. Subhanallah, gue tahu Darul Quran di mana. Dan gue juga alhamdulillah gue kayak merasa, ih alhamdulillah banget nih ada kesempatan, walaupun gue juga belum siapin apa-apa. Gue nggak tahu itu bakalan diujian apa, bahasa Turki lah, atau bahasa Inggris, bahasa Arab, atau apapun ujian yang lain gue nggak tahu. Jadi gue nggak prepare sama sekali. Ya udah kayak gue, karena gue bisa bahasa Arab, ya udah gue memperdalam bahasa Arab aja ketika itu kan. Gue bingung, gue doa aja tuh selama hari Jumat. Mana hari Jumat insya Allah adalah hari yang mustajab, ya nggak sih? Jadi kayak kita tuh bisa berdoa di hari Jumat itu dari pagi sampai malam, ya nggak sih? Dan apalagi yang paling mustajab kalau nggak salah dari setelah asar atau waktu sore ketika hari Jumat, itu insya Allah sangat mustajab. Nah, alhamdulillah gue selama hari Jumat tuh gue berdoa, ya Allah semoga gue bisa lulus ke Turki ini dengan beasiswa ini, jadi gue gak harus bingung-bingung kuliah di mana. Dan alhamdulillah ketika itu bener banget kayak walau alam bisawab, gue datang hari Sabtunya ke Darul Quran. Gue cuma bawa pulpen satu, nggak bawa kertas, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa, cuma persiapan Bismillah aja. Tiba-tiba ujian, dan cuma ujian tulis, dan itu semuanya bahasa Arab. Itulah jalan Allah, subhanallah banget lah pokoknya. Jadi kayak gue bersyukur banget gue bisa lulus. Abis itu gue ujian dengan keyakinan, walaupun gue sebenarnya nggak tahu walau alam, karena gue juga belum belajar balagoh. Ketika itu ada balagoh juga, walaupun nahwu sorof itu insya Allah ya, tapi ketika itu ada balagoh juga, dari ma'ani sampai mantik pun ada ketika itu. Jadi kayak ya Allah, walaupun mantik nih pelajaran kelas 6 kayak gue lupa nih, belum baca-baca lagi. Apalagi balagoh karena harus mikir banget, gak bisa asal jeplak, asal tulis aja, ya nggak sih? Ya udah ketika itu gue ikhtiar lah, ngerjain aja Bismillah. Pas udah mulai akhir, ada tuh salah satu ustadznya datang. Gimana? Udah selesai? Kaifa entah itu? Alhamdulillah entah itu. Alah, hada li Gondori yang ada sahun. Kata ustadznya gitu. Untuk orang-orang Gontor ini mah gampang, kata mereka. Terus gue dengan bangganya, karena beliau juga ngomong gitu, gue dengan bangganya, ya Ustadz, insya Allah gampang Ustadz. Dan gue ketika itu orang yang pertama kali selesai di ujian itu. Alhamdulillah banget, ya gak sih? Nah, ketika itu ya udah gue ujian, dan alhamdulillah diumumin 2 minggu setelah itu katanya bakalan ada ujian lisan lagi. Nah, alhamdulillah setelah 2 minggu nama gue tercantum di situ. Alhamdulillah ya Allah, gue tuh kayak alhamdulillah ya Allah, gue dapet kuliah, walaupun gue juga tadinya nggak ada niatan ke Turki. Walaupun waktu dari gue di Gontor itu teman-teman gue tuh udah pada belajar bahasa Turki, udah motokopi buku-buku Turki untuk belajar. Gue tuh kayak, bahasa Turki apa ya, apa yang harus gue pelajarin dari bahasa Turki gitu. Gue juga bingung kan. Ya udah, akhirnya gue bersyukur di situ gue akhirnya alhamdulillah bisa ke Turki. Dan yang pelajaran yang gue dapat di sini itu apa? Allah memberikan apa yang kita senang, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kayak di dalam Al-Quran tuh apa? Pokoknya kalau misalnya yang kamu suka itu mungkin belum terbaik untuk kamu, tapi apa yang tidak kamu suka itu mungkin yang terbaik buat kamu. Jadi kayak, wah, gue nggak tahu harus ke Turki, gue juga nggak tahu jurusan apa. Kayak ya udahlah, mungkin ini jalan gue yang terbaik kayak gitu. Ikhtiar gue, lillahi ta'ala lah pokoknya belajarnya gitu. Dan itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Ridho orang tua itu penting. Kenapa? Karena gue pengen jurusan teknologi di Eropa. Orang tua gue itu pengen
gue ngambil jurusan di Rosa Islamiyah di Timur Tengah. Akhirnya gue alhamdulillah dapet di tengah-tengah, karena khairul umri awsatuha, ya nggak sih? Sebaik-baiknya perkara adalah di pertengahan. Nah, jadi ketika itu pas banget di Turki, gue dapet di Rosa Islamiyah dan di Eropa. Jadi apa yang gue pengen gue kuliah di Eropa itu tercapai, apa yang orang tua gue pengen gue bisa jurusan di Rosa Islamiyah itu juga tercapai. Ya alhamdulillah, wallahu alam ya, kayak gitu. Gue sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kuliah di Turki. Ya intinya kalau kita mau kuliah itu kita ikutin ridho orang tua, ya nggak sih, pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita punya cita-cita ya dikejar. Jadi kalau kita mau kuliah itu jangan cuma gue pengen kuliah di luar negeri, gue pengen kuliah di Turki. Lu jangan cuma pengen kuliah di Turki, tapi lu juga harus kuliah yang memiliki cita-cita kayak gitu, dan ridho orang tua pastinya. Nah, oke, untuk ini gue jawabin yang atas dulu ya. Oke, alhamdulillah selama gue di Turki, gue udah dapat banyak pelajaran baru, pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, suasana baru, dan alhamdulillah gue juga udah ngerasain salju. Jadi itu pertama kali gue ngerasain salju di Turki, kayak gitu. Alhamdulillah banget lah, pokoknya kalau kita bisa kuliah di luar negeri itu pasti banyak suasana baru, pelajaran-pelajaran baru, dan teman-teman baru pastinya, kayak gitu. Share link apa ya ini ya, Almah, sorry. Ya, gue kemarin ujian ke Turkinya di Darul Quran. Alhamdulillah ada jalan. Ini Tias share apa ya, link apa ya? Mungkin kalau misalnya ada link-link apa yang antum butuhkan, bisa lihat di bio gue. Itu semua link yang gue punya itu ada di bio gue, di bio Instagram gue. Oke. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyain tentang masalah kuliah, masalah di Turki gimana, itu langsung masukin ke kolom pertanyaan. Oke. Jadi kayak apa yang gue bilang tadi, ridho orang tua itu menentukan kita. Kita maunya apa, kalau misalnya belum diridoin mungkin gak akan tercapai. Nah tapi kemarin ada orang itu nanya gue, Kak, gue pengen masuk jurusan perawat, kalau nggak salah ya, ini seingat gue. Gue pengen masuk jurusan perawat, Kak. Ya udah masuklah. Nah tapi orang tua gue nggak ngizinin. Terus gimana dong? Ya orang tua lu nggak ngizinin, ya lo nggak usah masuk. Emang orang tua lu pengennya masuk apa? Pengen masuk kepolisian. Ya udah lu jadi perawat di kepolisian, gampang kan? Nggak gitu, Kak. Terus ya panjang lah ceritanya. Terus gue bilang, ya udah kalau misalnya lu pengen ngambil perawat, ya lu ambil perawat, tapi harus dengan ridho orang tua. Kalau misalnya lu ambil perawat tapi nggak pakai ridho orang tua, takutnya malah ilmunya nggak bermanfaat, kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu ngambil perawat dengan ridho orang tua, insya Allah lu nya jadi juga, terus juga ilmunya bermanfaat juga, iya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tua lu masih kekeh untuk lu masuk kepolisian, ya udah ikutin kemauan orang tua lu, karena ridho orang tua itu lebih penting daripada keinginan kita, walaupun kita punya cita-cita. Kecuali misalnya lu punya cita-cita, orang tua lu tapi nggak ngeridoin, ya udah lu harus buktiin bahwasannya lu bisa. Ya udah misalnya minta, Pah, Mah, kasih aku waktu 2 tahun misalnya mau jadi perawat. Ya udah buktiin bahwasannya kita setelah jadi apa yang kita pengen, misalnya jadi perawat itu, ya udah buktiin bahwasannya kita bisa dapat nilai yang bagus, bisa memberikan praktek yang terbaik, bisa memberikan banyak yang lebih daripada orang-orang biasa lakukan, kayak gitu. Ya udah kayak gitu, kayak kita harus masuk ke jenjang yang lebih dari apa yang kita bayangin. Nih orang bisa kayak gini, gue juga harus bisa. Nggak boleh kayak gitu. Kita misalnya, nih orang bisa kayak gini, gue harus lebih dari dia. Buat apa? Buat bukti bahwasannya kita bisa lebih untuk menggapai sebuah cita-cita kita. Dan itu salah satu jihad kita dan ikhtiar kita untuk menggapai sebuah tujuan.
kayak gitu. Oke, gue masuk ke ranah kuliah. Kayak tadi, masih bingung untuk kuliah di mana, mau jurusan apa. Yang penting pokoknya gue harus kuliah di luar negeri. Kayak, ya lu cuma pengen kuliah di luar negeri buat apa kalau misalnya lu nggak punya tujuan, ya nggak sih? Lu kuliah di luar negeri biar apa? Biar dapat apa? Kalau misalnya lu pengen keluar di luar negeri doang, tapi lu nggak punya tujuan, nggak punya lu pengen kuliah di mana, jurusan apa, ambil apa, dan cita-cita lu nanti apa. Kalau misalnya lu nggak punya kayak gitu ya, what for gitu kan? Jadi kita sebelum kita pengen kuliah di luar negeri, setidaknya kita memiliki tujuan. Misalnya kita ambil dari jangka jauh, jangka panjangnya dulu. Jangka panjangnya itu apa? Jangka panjangnya, gue pengen jadi mekanis. Ya sih, ya nggak sih mekanis nggak sih? Pokoknya orang yang ahli dalam teknologi. Ya udah, itu cita-cita jangka panjang. Lu pengen jadi orang yang jago teknologi. Cita-cita yang jangka sedang apa? Oh, nanti gue harus ngambil jurusan ini, kuliahnya di sini. Kalau misalnya nggak bisa, gue ambil jurusan ini, kuliahnya di sini. Kalau misalnya masih nggak bisa, gue harus tetap ambil jurusan ini, tapi ya Allah alam kuliahnya di mana, kayak gitu. Jadi intinya kita harus menempatkan tujuan kita. Kalau misalnya kita udah punya jangka panjang, jangka sedang, sama jangka pendek, jangka pendeknya insya Allah kita bakal lakuin kayak gitu. Kalau misalnya kita jangka panjangnya aja kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu mau kuliah gimana dan dari mana, ya kita juga kedepannya bakalan bingung, ya nggak sih, ya kan? Ya udah, kayak kita harus punya tujuan. Jangka pendeknya, salah satu tujuan jangka pendek apa? Kayak kita googling beasiswa. Kalau misalnya udah dapet, kita ikhtiar belajar untuk biar keterima. Kalau misalnya udah keterima, ya itulah step by step. Berikan nilai yang terbaik, berikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya udah kayak gitu, insya Allah kalau misalnya dengan ikhtiar dan doa, usaha kayak gitu, kita insya Allah bisa menggapai cita-cita kita kayak gitu. Oke, untuk sekarang gue kuliah di Turki. Itu sekarang gue jurusan Dirasa Islamiyah di Universitas Are Ibrahim Cecen. Jadi tulisannya Are itu bukan ARE tapi AGRI. Tapi karena di Turki ada G yang ada titik atau tanda petik di atasnya, itu adalah dibacanya GU Musyafir. Jadinya kayak nggak terlalu dibaca gitu. Jadi kita bilangnya Are. Nah, gue kuliah di Are Ibrahim Cecen University. Gitu. Are Ibrahim Cecen University di daerah Are pastinya. Kalau misalnya lu tahu yang biasanya di Turki diomongin Gunung Ararat, gunung tertinggi di Turki, atau Gunung Ararat adalah Bahtera Nabi Nuh. Nah, mungkin itu bisa jadi gue bener-bener deket sama Gunung Ararat itu, karena ya itu Are salah satu kota terdingin juga di Turki gitu. Dan apa yang gue banggain dari Are, walaupun biasanya ada nih kayak gini, orang-orang yang gue nggak ngejat semuanya ya, ada orang yang ketika itu ngomongin gue dan belak-belakan ngomong depan gue di chat, terus waktu ketemu juga ngomong, ya elah lu kuliah di Are, jauh-jauh ke Turki kuliah di Are. Nah kayak gue dong kuliahnya di Istanbul, kota gede nih. Univ gue juga univ ternama. Nah, kalau misalnya univ lu ternama tapi lu nggak jadi yang terbaik, what for gitu. Mending kita tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya mau ngambil universitas terbaik sebenarnya. Nah, tapi apa yang gue banggain dari Are? Are itu adalah salah satu kota terdingin di Turki. Jadi ada Trabzon, gue udah lama di Indonesia. Oh ya, BTW sekarang gue lagi di Indonesia, lagi nggak di Turki, makanya kenapa gue ngajakinnya live jam 8 waktu Indo. Mungkin ketika gue nanti balik ke Turki, sekitar doain aja secepatnya. Ini juga masih corona kan, jadi kayak masih agak susah masuk sana. Insya Allah pas gue balik ke Turki, jadwal live juga bakalan berubah gitu. Nah, ketika
Di Are itu adalah kota terdingin kedua pokoknya. Gue lupa ke pertamanya apa. Udah lama di Indo. Nah, kalau misalnya lagi musim dingin itu bisa mencapai minus 45 derajat. Bayangin, kita orang Indonesia yang nggak biasa ngerasain dingin, terus tiba-tiba kena minus 45 derajat, gimana rasanya gitu kan. Tapi gue seneng sih, karena kenapa? Karena itu adalah pertama kali gue merasakan salju. Jadi ketika itu gue masuk kelas dan keluar dari kelas tiba-tiba udah putih semua. Jadi gue kayak bangga banget, dan gue langsung main lempar salju sama teman-teman Indo yang lain, kayak wah biarlah jadi bopung dulu sekali kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin pertandingan lagi juga gue main salju, bopung dah. Oke, makanya gitu. Jadi apa yang gue banggain karena di situ adalah ya universitasnya lumayan besar, fasilitas terjangkau, terus juga masalah pendidikan itu juga terbaik. Apalagi kan gue juga ada lulusnya itu dari gue ikut ujian di Darul Quran ya, tapi yang memberikan Darul Quran ini kerjasama sama namanya Basak Syahir. Basak Syahir itu adalah salah satu yayasan dari negara Timur Tengah yang memberikan beasiswa kepada orang-orang luar negeri selain orang-orang Turki untuk bisa kuliah di Turki. Jadi Basak Syahir itu udah kerja sama Darul Quran Mulia sama UIN Bandung. Jadi yang bakalan ada ujiannya itu di 3 tempat ini. Oke, ntar gue bahas di akhir. Oke, untuk Ara sendiri di kampus gua itu alhamdulillah dosennya juga itu terbaik. Kenapa gue bilang terbaik? Karena dari dosen-dosen di univ gua itu, dosen yang ngajar fakultas gua itu 2 itu adalah mufti Surya. Mufti itu apa ya? Kayak MUI-nya Surya gitu. Jadi yang memberikan fatwa di Surya 2 orang, dan satunya adalah alumni dosen Al-Azhar Mesir. Dan beliau juga lulusan Al-Azhar Mesir S3 jurusan bahasa. Jadi kalau untuk masalah bahasa di Dirasah Islamiyah, masalah tafsir apapun itu, balago, wah itu udah tingkat dewa lah. Jadi kayak gue bersyukur banget alhamdulillah, walaupun kayak emang ini jalannya gue masih di Gontor, gue nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya gue masuk Gontor bisa bahasa Arab sedikit. Alhamdulillah gue bisa ke Turki, dan dosen gue orang Timur Tengah, dan gue bisa ngasah bahasa Arab gue. Dan selama gue kuliah itu gue kuliah pakai bahasa Turki, pakai bahasa Arab BTW, sorry. Jadi gue kuliahnya pakai bahasa Arab karena gue jurusannya di Dirasah Islamiyah. Tapi kalau misalnya mau ngambil jurusan apapun itu tergantung, bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Turki sendiri. Tapi kebanyakan univ di Turki adalah menggunakan bahasa Turki. Kenapa? Karena kebanyakan orang Turki itu masih belum bisa bahasa Inggris. Oke, jadi bukan gimana-gimana, karena setiap negara pasti punya kelebihannya masing-masing, ya nggak sih? Jadi nggak semua orang yang di Turki itu bisa bahasa Inggris. Kalau kita lihat di Indonesia, itu banyak orang-orang Indonesia yang nggak jago bahasa Inggris, tapi setidaknya bisa, ya nggak sih? Yes no kita bisa, ya kan? Tapi kalau misalnya orang Turki itu mereka kayak agak kurang untuk bahasa Inggris. Mereka lebih bangga dan lebih nasionalismenya lebih tinggi. Jadi mereka lebih mengutamakan bahasa mereka, terus tradisi mereka, kayak gitu. Nah makanya orang-orang di Turki sedikit yang bisa bahasa Inggris. Makanya kebanyakan kuliah di sana juga kebanyakan pakai bahasa Turki. Nah, oke. Untuk gue ngejawab teman-teman yang tadi nanya gimana kuliah, maksudnya link beasiswanya. Oke, link beasiswanya itu gue juga kurang tahu pasti. Mungkin lu bisa pada ngikutin Instagramnya Darul Quran atau Darul Quran Mulia atau juga UIN Bandung, karena yang bakal diujiin kayak tadi gue bilang di 3 tempat ini.
Darul Quran Nusantara itu punyanya Kiai Haji Yusuf Mansur. Yang kedua itu Darul Quran Mulia yang ada di Serpong kalau nggak salah. Yang ketiga itu UIN Bandung. Nah, jadi Bahasa Syair itu udah kerjasama sama tiga yayasan ini gitu. Nah, jadi tanya-tanya aja ke Darul Quran atau Darul Quran Mulia gitu. Nah, linknya mungkin antum bisa cari di Google juga, itu tentang Basak Syahir. Tulis aja Basak Syahir tapi S-nya pakai S yang ada titik di bawahnya, Basak Syahir gitu. Mungkin bisa dicari-cari juga. Nah, untuk daftar kesananya gimana? Itu kalau misalnya antum udah tahu jadwalnya kapan. Nah, kayak yang kemarin ya kan gue generasi pertama juga. Yang generasi kedua kemarin baru ujian. Pokoknya antara Juni sama Juli itu bakalan ada ujiannya kayak gitu. Ya, Fahri, ntar insya Allah gue main-main ke Gontor. Oke. Untuk persyaratan masuk ke universitasnya atau mendapatkan beasiswanya itu bukan cuma lulus aja, tapi kayak misalnya persyaratannya ada untuk dapat beasiswanya itu sebenarnya nggak banyak sih, kayak cuma dapat ijazah kelulusan standarisasi SMA atau yang standarnya misalnya kayak lulusan dari pesantren ya udah ijazah pesantren, tapi yang lulusan SMA-nya terus ijazah SMA kelas 3 ke atas kayak gitu jurusannya standarnya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk masuk kuliahnya di Turki itu standar minimalisasinya itu bisa bahasa Turki sampai B2. Jadi standar bahasa itu A1, A2, B1, B2 sama C1. Nah, minimal masuk untuk universitas itu B2 tuh. Jadi untuk bisa masuk universitas harus B2. Kecuali kalau lu ngambil jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris otomatis pakai IELTS atau TOEFL ya. Gitu. Nah, kalau bahasa Arab itu TOEFL biasanya. Ya sama, standarisasi semuanya pasti B1 atau B2. Sampun dulu guys. Untuk persyaratan sertifikat TOEFL udah oke. Semester berapa sekarang? Kalau dibilang semester berapa, sebenarnya gue udah harusnya sekarang udah masuk semester 6 karena sebelumnya gue udah pernah kuliah di Unida. Unida itu ada Universitas Darussalam Gontor. Jadi universitasnya punya Gontor. Nah, itu gue udah kuliah di situ jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Itu udah sampai semester 3. Ya, terus gue terima di Turki, udah gue ambil situ. Terus sekarang gue di Turki juga baru semester 3 gitu. Prodinya kalau pakai ijazah paket bisa nggak? Kalau pakai ijazah paket itu pokoknya yang tadi gue bilang standarisasi itu lulus SMA kayak gitu ya kan. Lu paketnya paket apa? Kalau misalnya lu paket hemat ya bisa. Jadi kalau misalnya ngambil paket lulus SMA, gue juga kurang paham ya untuk masalah paket, walaupun sebenarnya adik gue juga sekolahnya ngambil paket. Oke. Prodinya ada apa aja di Turki? Kalau prodi di Turki itu banyak. Kalau pasti yang paling nonjol itu di Turki itu hubungan internasional, international relationship gitu. Hubungan internasional itu paling banyak digemari di Turki. Nah, tapi gue ngambil jurusan Islamnya karena kalau misalnya mau ikut beasiswa
dari Başakşehir itu cuma bisa ikut jurusan Dirasa Islamiyah gitu, dan kebanyakan sekarang itu Başakşehir lagi memberikan beasiswa untuk S1 gitu, walaupun sebenarnya ada yang S2-nya, S3-nya. Kayak gue punya Syekh di rayon, di asrama, jadi gue tinggalnya kan di asrama karena gue beasiswa, jadi gue ya harus ngikutin persyaratan beasiswa. Itu gue tinggal di asrama, itu ada Syekh ada 3 orang lah, lebih malah. Nah itu 2-nya itu S3 dari Başakşehir, yang satunya itu S2 dari Başakşehir. Jadi bisa aja kalau misalnya mau ambil S2 atau S3 dari Başakşehir. Tapi kebanyakan Başakşehir memberikan beasiswa jurusan Dirasa Islamiyah. Nah kalau untuk jurusan yang lain, entah itu jurusan kesehatan, jurusan hubungan internasional, jurusan apapun, sebenarnya masuk ke Turki itu banyak caranya. Oke, gue bahas dari yang pertama tentang beasiswa di Turki yang resminya dari dari pemerintah itu ada 2. Yang pertama YTB yang kayak kita banyak tahu, YTB, dan TDV gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari umumnya aja, YTB adalah Yurt Disi Turkler V Akraba Topluklar Başkan Le apa tuh? Gue juga lupa, pokoknya intinya kalau TDV itu Turki Diyanet Vakfı. Nah itulah pokoknya. Nah pokoknya kalau misalnya kita dari beasiswa resminya dari pemerintah itu ada YTB sama TDV, yang banyak kita dengar YTB ya nggak sih pastinya. Nah kalau YTB itu untuk beasiswa dari pemerintah yang untuk umum, maksudnya pelajaran apapun, jurusan apapun, entah itu hubungan internasional, ekonomi bisnis, terus kalau kesehatan kayaknya gue kurang tahu ya, soalnya sedikit untuk beasiswa yang memberikan kesehatan kalau nggak salah, atau sains kayak gitu. Nah itu ya YTB itu untuk jurusan umum gue bilang. Terus kalau TDV, dan itu juga resmi dari pemerintah, itu untuk jurusan Dirasa Islamiyah, karena kayak kita tahu juga kan di Turki banyak sejarah-sejarah Islamnya juga ya kan, banyak sejarah Islam, jadi pemerintah Turki juga lebih condong ke Islam kayak gitu. Walaupun banyak yang kita tahu bahwasanya Turki yang sekarang udah masuk ke barat-baratan ya kan, kayak gitu. Nah jadi untuk beasiswa resminya itu ada 2, YTB sama TDV. YTB untuk umum, TDV untuk Dirasa Islamiyah atau yang berhubungan dengan ilahiyah kayak gitu pokoknya. Nah ada juga beasiswa lain, beasiswa lain ya kayak yang diberikan yayasan kayak gue, itu beasiswa lain dari Yayasan Başakşehir. Nah, gue kasih tahu juga, Başakşehir itu sebenarnya juga punya institut sendiri di Istanbul. Jadi kalau misalnya nggak mau bareng gue, nggak mau jauh-jauh kayak gue ke Arel, tapi kalau bisa ke Arel enak, bisa main ski murah, cuma 35 lira. Kalau di Istanbul 250 lira. Oke, kalau misalnya mau ngambil jurusan Dirasa Islamiyah di Istanbul juga bisa di Başakşehir, atau Madrasah Fatih juga bisa. Itu adalah banyak beberapa institut-institut di Istanbul yang menjalar ke Dirasa Islamiyah. Kalau misalnya ini yaudah, pokoknya beasiswa itu 2, yang tadi dari pemerintah, 1 yang umum atau lain-lain seperti yayasan atau ada dari perorangan kayak gitu. Nah ada juga untuk cara ke Turki itu juga bisa kita mandiri. Oke, mandiri gimana caranya? Mandiri banyak. Kita bisa langsung berangkat aja ke sana, ke Turki, ya kan? Otomatis pakai dana sendiri.
bisa juga kalau misalnya kita ikut agen, kayak banyak lah agen yang udah bisa menawarkan ke Turki kayak gitu. Pokoknya sama sih, pokoknya biaya mandiri pasti udah jelas lah ya, kehidupan ditanggung sendiri dari biaya kuliah, biaya transportasi, biaya kehidupan sehari-hari, makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Pokoknya itu kalau biaya mandiri kita udah bisa ngitung sendiri. Dan gue kasih tahu juga sebenarnya kuliah di Turki itu juga nggak mahal-mahal banget kayak di Eropa yang lain, kayak Jerman, Belanda dan lain-lain yang masih pakai yang mata uangnya adalah euro atau dolar, jadi nggak semahal itu. Nah, di Turki itu mata uangnya adalah lira. Ketika gue pertama kali datang ke Turki itu mata uang lira kalau dirupiahin masih mahal, 2.800-an. Nah, tapi sekarang udah turun drastis. Gue juga belum baca beritanya, pokoknya sekarang lagi turun drastis. Gue lihat di XE itu sekarang harganya cuma 1.800, 1.900 kayak gitu. Jadi ya kita bersyukur karena lira harganya turun, jadi nggak mahal-mahal banget. Dan biaya ngambil mandiri pasti ya, kalau misalnya kita ngambil kayak jurusan kedokteran itu pasti kita bisa lebih mahal. Kenapa? Karena jurusan kedokteran di mana-mana pasti mahal, ya nggak sih? Gue juga kurang tahu ya, pokoknya setahu gue di jurusan kedokteran itu agak mahal. Di Indonesia aja mahal, apalagi di Turki, ya nggak sih? Gitu. Kalau untuk biaya sehari-hari itu kayak lebih 11-12 lah sama Indonesia, karena kita bisa sehari makan, pokoknya uang jajan sehari 100.000 cukup lah. Tapi kalau lo tinggal di Arab 300.000 1 bulan cukup. karena di Turki itu semua pelajar itu diutamakan, jadi apa-apa diberi kemudahan. Kayak misalnya kalau misalnya ikamet pelajar sama ikamet ikamet itu adalah KTP Turki. Ikamet pelajar atau ikamet penduduk asli Turki itu pasti beda harganya juga. Atau orang yang kerja itu juga harganya beda kayak gitu. Walaupun dia orang Indonesia terus dia tinggal di Turki tapi kerja harganya beda. Yang membedakan banyak, bisa dari harga naik kendaraan, ke tempat-tempat wisata. Kayak gue waktu itu gue di jalan-jalan ke Istanbul, sebenarnya naik teleferik kalau misalnya orang Turki biasa itu 150 lira. Kalau misalnya orang asing atau dia cuma pakai visa doang datang cuma buat turis jalan-jalan ke Turki, itu mahal banget, 250 lira. Dan gue waktu itu gue maju, dan pas gue bayar gue udah nyiapin tuh 250 lira kan. Ternyata karena gue bawa kartu pelajar Turki, gue kasihin, kan mereka nanya punya kartu pelajar Turki nggak? Terus gue bilang punya mbak, mana lihat. Gue kasih, pas gue kasih, oh ya harganya cuma 35 lira. It's so far bro, jauh banget harganya bedanya. Kayak kalau misalnya lu 150 orang biasa, kita cuma 35.000 sebagai pelajar kayak gitu. Terus juga kalau naik bis kayak gitu, gue di Arab itu dulu pertama kali gue datang itu 1.500 orang pelajar naik bis. Kalau orang biasa, orang Turki itu 3.000. Pas ganti pemerintah di Turki itu ganti bis juga. Jadi waktu di Arab ketika itu bisnya jadi cuma harganya 500 perak kalau dirupiahin. Bayangin kita naik bis kemana-mana cuma 500 perak, ya nggak sih? Seru banget kan, murah banget. Tapi kalau di Istanbul kita bayar berapa sih? Gue lupa ya, 200 lira atau 50 lira gitu untuk 200 kali tap. 50 lira 200 kali tap gitu. Ya udah, kayak untuk pelajar sangat dimudahkan banget. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau kuliah di Turki, welcome. Oke, untuk biaya gua di beasiswa apa aja gitu kan, simpelnya pertanyaannya gitu. Gua di
Turki beasiswa itu gue dapet beasiswa universitas makan, sama asrama. Jadi kayak universitas gue udah nggak usah mikirin bayaran bulanan, bayaran per semester, gue udah nggak mikirin karena itu semuanya udah ditanggung sama yang Basak Syahir yang udah ngasih beasiswa. Nah, ya udah gue kayak tinggal belajar aja di situ. Udah itu masalah kuliah. Terus makan itu juga kita ditanggung 3 kali sehari. Jadi pagi kita kayak cuma makan roti sama selai kayak gitu doang. Terus siangnya kita makan di kampus itu juga pakai uang kita dulu tapi ntar diganti di akhir bulan. Terus sama asrama kita ya kayak biasa bebas menggunakan listrik, menggunakan apapun yang ada di asrama, fasilitas asrama pokoknya kayak gitu. Dan gue kasih tahu juga kalau misalnya lu kuliah di ARE Ibrahim Cecen itu lu sangat bersyukur sekali karena kenapa? Karena makan siang di ARE Ibrahim Cecen itu lebih murah daripada lu makan di warteg. Kenapa gue sangat bangga ya? Because it's a fact. Karena ini adalah faktanya. Lu makan di warteg bisa sampai 10.000, 15.000 paling murah. Kecuali kalau lu makan nasi sama tempe doang atau nasi sama kuah doang. Nah baru tuh goceng. Nah, gue di area Ibrahim Cecen gue seneng banget. Kenapa? Karena gue kuliah terus pas makan siang kita kan pakai kartu mahasiswa ya, kita mau nge-gym mau apa-apa pakai kartu mahasiswa, makan pakai kartu mahasiswa, tinggal tap aja. Nah kalau misalnya udah jelas nih kita nge-tap dari kartu mahasiswa, makan kalau orang biasa makan di kantin kampus itu bisa sampai 35 lira satu orang, sekitar 80 ribuan. Tapi karena kita belajar di situ, kita cuma makan 2,5 lira. Atau kalau misalnya kita hitung-hitung dulu itu 5.000 dan sekarang mungkin 4.500 karena lira turun atau 4.000. Gue belum hitung lagi. Kayak itu murah banget untuk kita makan siang puas, itu murah banget. Dapat apa aja, dapat nasi atau kadang-kadang itu pasta, entah itu makaroni atau spaghetti, tergantung lauk di ini ya, di kantin adanya apa. Terus kita juga dapat buah, apel kah, jeruk kah, atau or everything else kayak gitu. Terus juga ada sayurnya juga, ada ayamnya, entah itu ayam atau daging. Pokoknya pasti setiap hari ada ayam atau daging. Itu dengan harga 4.000 kita bisa kenyang banget ya sih makan kayak gitu, ya kan? Jadi kayak seneng banget kali dia kayak Ibrahim Cecen, kayak wah gue bersyukur. Gue kuliah di Istanbul mungkin sekali makan bisa 10 lira. Jadi sehari makan gue bisa habis, kehidupan sehari-hari gue bisa habis 200.000 lah di Istanbul. Sedangkan 200.000 gue di di Arab bisa 1 bulan. Oke. Untuk biaya kehidupan sehari-hari alhamdulillah udah. Nah, kalau mau dapet beasiswa S2 di Turki itu syaratnya apa aja, jalur beasiswa apa yang paling tinggi peluang lolosnya. Oke. Nah, kalau untuk S2 itu bisa ikut YTB juga bisa. Terus juga kalau mau enak sih, gue saranin ikut jalur pemerintah Indonesia untuk ambil S2. Kenapa? Karena jalur pemerintah Indonesia untuk S2 itu bener-bener relevan banget karena pasti dikasih universitas 50 terbaik. Kayak abang gue juga itu kuliah di Belanda, kemarin baru lulus alhamdulillah S2. Ya itu ngambil jurusan pariwisata S2 di Belanda dan itu beasiswa dari pemerintah dan di Wageningen University itu lumayan lah biayanya dan bagus juga. Oke. Paling tinggi peluang lolosnya gue juga kurang tahu ya, mungkin next time kita bahas lagi. Ntar gue juga cari tahu dulu. Oke, sorry banget.
waktu kuliahnya penuh sehari apa ada waktu-waktu tertentu? Oke, untuk waktu kuliah, kayak waktu ini gue ambil dari pengalaman pribadi gue ya. Untuk waktu kuliah itu gue waktu semester 1 itu sama banget kayak di Indonesia. Sama banget kayak di Indonesia, kayak sama banget kayak waktu gue sekolah. Kenapa? Karena bener-bener dari pagi sampai sore. Gue masuk jam 7:30 pagi, sedangkan kalau misalnya lagi musim dingin itu jam 6 kita baru sholat azan subuh, dan masih bisa sholat subuh sampai jam 8, dan 7:30 kita udah berangkat ke kampus gelap-gelap. Nah pokoknya dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore gitu gue di kuliah di Turki. Nah tapi untuk semester 3 ini alhamdulillah itu kayak bolong-bolong, maksudnya ada jadwal-jadwal tertentu. Kayak sebenarnya kita semester 3 ini kita udah bisa ngambil kayak apa sih, kayak tes gitu sih sendiri kayak di Indonesia. Kita bisa nentuin dosennya siapa, jam berapa gitu. Tapi karena kita beasiswa ya udah yang nentuin tuh semuanya syekh yang dari ngasih kita beasiswa itu gitu. Ya udah, untuk itu untuk jadwal gue semester 3. Paling sehari cuma 3 pelajaran atau 2 pelajaran kayak gitu sih. Oke. Waduh, pertanyaannya agak sulit ya. Halo Rauf. Rauf ini juga dia salah satu teman gue yang ada di Turki, yang kuliah di akhir Cecen juga. Kak kalau meninggal, oke, gue di sini ini untuk ngingetin sama-sama aja ya. Gue di sini mau sharing. Jadi kalau misalnya nggak mau masuk ya terserah gitu, bukan masalah gue. Oke. Gue berusaha untuk apa yang gue punya itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau meninggal di Turki dipulangkan nggak ke Indonesia Kak? Wah, berat juga pertanyaannya. Kalau setahu gue itu kalau misalnya kita ngambil beasiswa, otomatis beasiswa itu memberi tanggung jawab sepenuhnya. Apalagi kalau beasiswa biasanya itu ditanggung juga kayak asuransinya. Jadi walaupun mandiri itu juga ada asuransi, kita suruh bikin asuransi untuk syarat untuk bikin ikametnya. Tapi kalau misalnya kita mandiri, otomatis ya pasti teman-teman kita yang bakalan ngurusin kita kalau misalnya kenapa-napa. Nah tapi kalau misalnya beasiswa, otomatis beasiswa bertanggung jawab penuh masalah kesehatan, masalah ya kayak gini. Kalau misalnya meninggal ya otomatis bakalan dipulangin, mau bawa alam besok. Gue juga belum pernah melihat soalnya. Tapi kalau misalnya dan di setiap negara itu juga pasti punya dubes kayak KBRI Ankara. KBRI Turki itu ada di Ankara karena ibu kota Turki ada di Ankara. Jadi kayak kemarin waktu pertama kali COVID itu KBRI memberikan banyak bantuan ke seluruh mahasiswa dan pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Turki, memberikan bantuan entah itu makanan, obat-obatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lapor ke Dubes atau ke KBRI, insya Allah KBRI juga bakalan bantuin kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita apa-apa dan kita pertama kali nyampe Turki itu pasti disuruh ngisi formulir KBRI. Jadi kalau misalnya kita kenapa-napa kita laporan ke KBRI, insya Allah KBRI bakalan bantuin kita. Kalau misalnya kita sakit bakalan dikasih makan, dikasih obat, atau mungkin kita kekurangan makanan dan kita butuh makanan mungkin bisa bantu juga. Kalau misalnya kita kenapa-napa juga bakalan dibantu gitu. Oke. Waktu kuliah penuh sehari apa ada waktu? Tadi udah gue jawab ya, jadi tergantung semesternya. Pasti kayak di Indonesia, semakin naik semesternya semakin dikit pelajarannya, tapi semakin berat juga pelajarannya. Tapi gak seberat rindu. Ya, bisa. Oke. Gue jawab ini. Assalamualaikum Ustaz, tips yang paling apa sih ini? Ya Allah, panjangan nih, gak kebaca.
Tips yang paling ampuh mengatasi, wah sorry nih, apa nih, gue nggak bisa bacanya. Mengatasi rasa malas kalau nggak salah ya, gue tadi sempat baca. Mengatasi rasa malas, ya kalau misalnya mengatasi rasa malas, ya pertama kita pastinya harus maksain, karena sesuatu yang kurang dipaksa itu kayak agak mustahil. Kalau misalnya itu kayak belajar itu ya nggak sih. Ini dari gue ya, kalau misalnya punya pendapat masing-masing silahkan. Oke, kalau misalnya untuk menghindari malas, pastinya pertama kita banyak-banyak istighfar. Mungkin ya susunan syaiton, kayak kita kebanyakan maksiat, atau kita kenapa kayak kita malas belajar kayak gitu kan, atau malas ngapain itu, apapun itulah pokoknya. Ya, kita banyak istighfar, banyak-banyak berdoa sama Allah, semoga apa ya, kita nggak diberi, semoga kita bakal rajin, dan semoga kita bisa bisa sharing-sharing ilmu yang bermanfaat gitu pokoknya. Nah terus juga kalau gue ya, itu gue memaksakan diri, karena sesuatu yang dipaksa itu akan terjadi, karena gue akan memaksakan diri karena sesuatu yang terpaksa itu akan menjadi terbiasa. Kalau misalnya kita udah terbiasa, maka kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Gue ngomong sendiri, tepuk tangan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya intinya pertamanya dipaksa. Kalau misalnya kita males, aduh enakan tiduran daripada belajar, paksain. Belajar juga kebutuhan, ntar tidurannya juga ada waktunya sendiri. Kalau misalnya kita ini juga insya Allah ada waktunya sendiri. Kalau misalnya kita udah sukses gitu, ya udah tinggal nikmatin, ya nggak sih. Sekarang kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Asik. Oke, pertanyaan yang kedua, Kak, kalau buat nyari jurnal buat referensi di Turki, antum pakai apa? Kalau nyari jurnal, ya gue nggak ada referensi ya. Paling gue kebanyakan dari Instagram, kayak gue ngikutin KBRI Ankara, terus juga PPI Turki, terus PPI Dunia, PPI Eropa. Gue baca-baca dari Instagram sih kebanyakan ya. Nah, terus juga kalau misalnya gue kurang tahu apa-apa, gue nggak terlalu berpatokan pada satu referensi sih. Gue lebih banyak nyari, ketik di Google, terus gue baca semuanya apa yang ada gitu. Gak gue cuma baca satu, soalnya buat memastikan ini bener nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nyari referensi itu kayak kita cari semuanya gitu. Jangan cuma cari satu website terus kita percaya sama dia doang. Kita harus pastiin juga dari tempat-tempat yang lain. Apalagi kalau masalah agama, ya kan. Kalau masalah agama pasti kita nggak bisa dari satu buku, pasti karena banyak istilah, kasratul istilah, ya nggak sih? Oke. Makasih pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, keadaan lingkungan sosial di sana gimana? Untuk keadaan sosial, alhamdulillah ya. Tergantung, pasti nama sosialisasi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kitanya baik sama orang, insya Allah orang-orang yang dekat sama kita juga baik. Kalau misalnya ada yang kurang baik, itu juga pasti untuk menguji diri kita juga ya sih. Terus juga kayak biar kita kenal, oh ternyata sifat orang tuh beda-beda. Ada yang baik, ada yang lebih baik kayak gitu. Ada yang dikit-dikit marah, ada yang dikit tetap sabar, banyak lah kan. Jadi kayak untuk keadaan lingkungan sosial kita alhamdulillah aman, dan kebanyakan gue sih masih berteman sama orang Indonesia ya. Dan apalagi di ARE, oke gue balik lagi ke ARE, karena di ARE untuk masalah sosialisasi gue lebih kecil lingkup sosialisasinya. Karena di ARE yang gue pasti bersosialisasi sama orang-orang yang dapat beasiswa sama gue. Kayak kebanyakan mayoritas yang dapat beasiswa gue tuh orang Afrika. Pertama tuh orang Nigeria tuh banyak. Yang kedua orang Indonesia, yang ketiga orang Malaysia. Jadi ya 3 negara ini yang banyak gue untuk sosialisasi. Jadi ya alhamdulillah gue juga punya teman di Afrika, gue juga punya teman di Malaysia, dan banyak. Tapi di ARE juga nggak cuma itu, ada orang Turkmenistan, Turkistan yang tan segala macem pakai bahasa Rusia. Terus juga ada orang Cina, Cina Islam ya.
terus banyak lah pokoknya kayak gitu untuk masalah sosialisasi. Kalau untuk sosialisasi sama orang Turki sendiri, alhamdulillah pertama kali gue sampai itu welcome banget sama mereka. Jadi kayak mereka nyambut banget kita, kayak kita diajak makan bareng, terus kita dikenalin kampusnya gimana, terus kita diajak ngobrol sering, terus cerita-cerita tentang Turki. Walaupun bahasa Inggris mereka masih kurang, jadi kayak kita juga pahamin mereka juga. Oke, minum saffron dulu guys. Oke, sejam cuy. Dan gue juga bersyukur sih, benar banget. Gue juga bersyukur karena kalau misalnya lingkungan kita Indonesia, jadi kita gak bakalan jauh dari apa ya bahasanya, kacang gak lupa kulit lah, ya gak sih? Kayak kita orang Indonesia, kita pasti balik ke Indonesia, ya gak sih? Terus juga kalau misalnya kita temenan sama orang Indonesia, bisa bantu juga. Kenapa kalau misalnya kita ada yang gak paham pelajaran, bener banget bisa nanya-nanya. Jadi kita bisa nanya-nanya tentang pelajaran juga, gimana pelajaran yang apa kalau misalnya kita nggak paham. Pasti kalau misalnya kita dijelasin pakai bahasa Turki, terus kita nanya sama orang Turki, ya sama aja dong. Kecuali kalau misalnya dia bisa bahasa Inggris, jadi kita lebih pahamnya nggak sih? Oke. Untuk orang Turki sama ya pertanyaannya ya. Orang Turki karakternya gimana? Untuk orang Turki sama karakternya sama kayak orang Indonesia, pasti beda-beda. Kayak yang tadi gue bilang, karakter orang pasti berbeda-beda. Tapi kebanyakan orang Turki kayak tadi welcome banget sama kita, kayak gitu. Nah, terus juga orang Turki yang gue seselin sih kemarin waktu mulai pertama corona ya, pasti ada rasisme. Kayak kita sampai gue tuh bener-bener gak kuat untuk keluar asrama, karena depan asrama gue itu ada SMP sama SMA. Nah, ketika gue pulang kampus itu bener-bener dari halte bus ke asrama itu perjalanan sekitar 10 menit lah jalan kaki. Itu bener-bener ketemu sama anak SMP SMA sana dan ngatain kita corona gel, corona kayak wah corona datang. Gue aduh bingung gimana gitu kan. Nah itu aja sih waktu kemarin aja, waktu pertama corona mereka agak rasis. Tapi kemarin setelah corona, setelah itu sih alhamdulillah masih aman-aman aja dan baik-baik kok orangnya, alhamdulillah. Oke, ada yang nanya tadi kan, udah gue jelasin juga. Ambil jurusan apa, terus kalau di Turki tuh tetap sama ada skripsi. Oke, gue ngambil jurusan dirasa Islamnya menggunakan bahasa Arab di Agri Ibrahim Cecen. Nah, terus kalau Turki itu tetap ada skripsi. Nah, kalau tetap ada skripsi tergantung jurusannya dan tergantung universitasnya. Tapi kebanyakan mereka ada skripsi, gitu. Kalau misalnya nggak ada skripsi berarti ya tergantung jurusannya juga berarti emang. Tapi kebanyakan emang ada skripsi. Oke, dulu belajar bahasa Turkinya di mana atau saran tempat kursus bahasa Turki? Oke, gue belum bahas untuk bahasa Turki. Untuk bahasa Turki atau apa bahasanya Tomer. Nah, bahasa Turki itu standarisasinya Tomer. Jadi kalau misalnya IELTS bahasa Inggris, TOEFL bahasa Arab, Tomer itu bahasa Turki. Nah, untuk rekomendasi bahasa Turki, gue juga kurang tahu untuk di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya mau belajar di Google atau di YouTube itu banyak banget. Insya Allah gue juga kedepannya bakalan ngajarin juga teman-teman, dan kapan-kapan kedepannya gue juga bakal ngajak temen gue yang dia udah banyak ngajarin bahasa Turki ke orang-orang, entah dari Instagram atau dari YouTube. Ntar gue juga bakal ngajakin live di sini juga, tapi insya Allah next time. Jadi untuk yang sekarang kita sharing dulu. Oke. Untuk Tomer itu kebanyakan orang Indonesia ngambil Tomer di Turki. Karena kenapa? Ya, kayak kita tahu pasti kita kalau mau belajar bahasa lebih cenderung ke orang di daerahnya. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris di Arab kayak agak kurang, ya nggak sih? Kayak sama kayak belajar bahasa Turki di Indonesia. Jadi kayak kita lebih mendingan belajar bahasa Turki di Turkinya sendiri langsung gitu ya kan. Nah jadi kayak kebanyakan orang Indonesia juga yang mandiri, yang jalur mandiri atau jalur agen, kebanyakan mereka ngambil Tomer dulu di Turki.
Nah, Tomer di Turki selama 1 tahun untuk mencapai batas B2 biar keterima di kampus. Habis itu mereka ada ujiannya lagi kayak gitu untuk bisa masuk kampus. Nah, satu level itu kan ada A1, A2, B1, B2, C1. Nah, untuk setiap levelnya itu 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung 3, 6, 9, 12 tuh untuk sampai B2. Kecuali kalau dia emang bener-bener pinter dan ketika ujian ini dia ada yang lompat, maksudnya bukan lompat kelas, jadi kayak satu level cuma 2 bulan kayak gitu, jadi bisa langsung lanjut ke C1. Tapi kebanyakan orang ngambil C1 juga ketika mulai kuliah disambil gitu. Oke. Tips ada yang nanya lagi. Oke. Kampusnya apa? Kampusnya Agri Ibrahim Cecen. Coba cari aja di Google atau di YouTube, mungkin bakalan tersanjung. Karena kalau lu lihat di Google pasti itu kayak keren banget, kampusnya gede banget dan belakangnya langsung Gunung Ararat gitu. Dan kalau misalnya kita naik pesawat, itu gue pernah nge-share, teman-teman yang pernah ngikutin story gue itu pasti pernah lihat itu kayak kita naik pesawat tuh bener-bener lewatin atasnya dan kelihatan banget, keren banget sih. Jadi kayak kalau ada pesawat tuh kelihatan banget. Oke, tips belajar bahasa Turki. Tips belajar bahasa Turki sama aja kayak kita belajar bahasa Inggris. Pasti pertama kita belajar kaidahnya dulu, terus kita juga sering baca, sering dengar. Kalau misalnya kebanyakan orang belajar bahasa Inggris, ini nggak sih, kalau lu pada ngerasain atau sering dengar, biasanya dengerin musik Inggris, ntar lu bisa bahasa Inggris deh. Atau lu nonton film bahasa Inggris, gak usah pakai subtitle, terus ntar lu bisa bahasa Inggris. Sama bahasa Turki juga gitu, nonton aja film-film Turki, atau ada Muhammad Al-Fatih juga kan, gitu kan, pembuka Konstantinopel yang membawa nama Islam juga, dan di Turki juga gitu. Dan kalau nggak salah Muhammad Al-Fatih di YouTube itu ada pakai bahasa Turki deh kalau nggak salah, ada juga sih yang bahasa Arab gitu. Nah, terus juga baca-baca dari buku, dengerin lagu kayak gitu untuk tips belajar bahasa Turki. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, ini jangan panggil Ustadz ya, kita sudah di luar soalnya. Tapi nggak apa, terserah antum. Berarti bisa saling membantu belajar ya kak? Ya pasti, kalau misalnya kita sama orang Indonesia pasti bisa saling bantu belajar. Nah, nama kampusnya apa kak? Nama kampusnya Agri Ibrahim Cecen. AGRI Ibrahim, kayak orang Indonesia. Ibrahim, IBRAHIM, Ibrahim Cecen, CECEN. Kalau misalnya bahasa Turki sebenarnya agak susah, soalnya G pakai G musyak, I-nya yang nggak pakai tik dibacanya jadinya are. Terus Ibrahim Cecennya biasa, Ibrahimnya biasa, Cecennya C-nya pakai yang ada komanya di bawah, karena kalau misalnya C biasa itu dibacanya J. Oke, insya Allah kita next time belajar bahasa Turki. Oke. Antum baru masuk tahun sekarang? Enggak, Ana masuk tahun lalu. Jadi Ana kayak udah setahun, kurang lebih setahun lah di Turki, alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, gue biasaan. Jadi gue sekarang udah masuk semester 3, saudara-saudara. Nah, dan untuk kemarin pertama kali waktu gue berangkat pertama, itu gue generasi pertama. Jadi gue kayak masih merintis orang-orang luar negeri yang kuliah di Agri Ibrahim Cecen gitu loh. Jadi kayak kita masih membantu gitu. Dan sekarang generasi kedua ya, kita yang bantu. Mereka bikin ikamet, kita yang bantuin. Mereka mau daftar, kita yang bantuin. Mereka nggak tahu apa-apa, kita bantuin. Dan kecuali kalau kayak gue kemarin ya, generasi pertama bener-bener kayak orang bingung banget. Masuk ke kampus, terus misalnya dosen yang ngomong ya makan, kita nggak tahu kantinnya di mana. Terus pas kita masuk kantin nggak boleh masuk karena kita nggak punya kartu pelajar. Akhirnya kita bikin kartu pelajar dulu sampai nggak makan berapa hari. Habis itu kita juga asramanya masih nggak jelas asramanya di mana. Tadinya katanya di asrama kampus, ternyata bukan di asrama kampus. Ternyata kita punya asrama sendiri dari Basyek Syehir. Wah, panjang lah ceritanya, berbelit-belit pokoknya, karena kita generasi pertama bener-bener merintis banget. Dan kita kemana-mana tuh jadi pakai taksi gara-gara nggak paham. Akhirnya kita ke pasar.
bikin kartu bis dan segala macam. Akhirnya kita kemana-mana naik bis dan belajar. Apalagi waktu di Istanbul tuh kayak gue lebih enak sih karena lebih banyak transportasi umumnya, kayak ada apa namanya, kereta bawah tanah, kereta bawah laut, kereta tengah jalan, itu ada tramway, ada MRT, ada kereta bawah laut itu Marmara, Marmaray. Terus abis itu ada bis, abis itu Metrobus, banyak lah pokoknya enak di Istanbul kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, udah lebih dari 1 jam ya. Oke, sekarang gue kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau live nanya atau join live bareng gue untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, atau dan tolong kalau misalnya udah selesai nanyanya gantian. Oke, tadi ada yang request ini Fauzianti. Fauzianti masih on gak nih? Oke. Halo, assalamualaikum. Emang ya live di Instagram tuh kayak dari orang yang live-nya sama orang yang nonton kayak agak lambat. Jadi kayak agak telat. Oke, gue lanjutin beberapa pertanyaan yang masih belum gue jawab. Bikin video di YouTube aja. Oke, gue emang bikin video sekarang di YouTube doang. Dan kalau mau lihat YouTube gue dan belum subscribe, tolong di subscribe. Linknya ada di bio Instagram. Oke. Osmanes, ya, Osmanes itu apa? Bahasa Osmania tapi bahasa Indonesia bagaimana? Oke, udah pernah ke Ankara apa belum? Gue jawab dulu ya. Ini Fauzianti mau join gak nih? Halo Fauzianti, Assalamualaikum. Oke, gue lanjut pertanyaan selanjutnya dulu deh. Udah pernah ke Ankara berarti? Belum, insya Allah tahun ini sekalian bikin visa ke Eropa, doain aja. Semoga dimudahkan. Insya Allah nanti ke Ankara. Kenapa antum ada di Ankara kah? Kalau antum ada di Ankara, boleh lah nanti jemputan aja di Ankara. Halo Fauzianti, sore ini sinyal gue apa gimana ya? Sebenarnya banyak juga yang masih mau gue bahas masalah kuliah di Turki dan sharing-sharing. Mungkin kita bahas lebih detailnya nanti di next pertemuan. Oke? Okay? Oke. Okay. Wah, nggak jadi on.
Oke, makasih pokoknya tadi udah mau join. Oke, mungkin untuk hari ini dulu apa ya, sesuatu yang bisa gue sharing. Insya Allah gue bakalan live setiap hari Jumat, dan kedepannya insya Allah gue juga bakalan banyak sesuatu yang baru, dan gue juga nggak ngomongin tentang Turki doang, dan gue juga insya Allah bakalan live sama teman-teman gue yang ada di Jerman, ada di Mesir, Cina, Jepang, dan di seluruh dunia insya Allah. Ntar tinggal komen aja mau di mana, mau negara apa maksudnya. Ntar biar gue kontak teman-teman gue yang di sana biar kita bisa live-live. Oke? Oke, untuk teman-teman yang masih live, terima kasih untuk udah menghadiri live gue hari ini dan juga udah berpartisipasi untuk nanya. Makasih semuanya. Oke. Motivasi kuliah di Turki, gue bilang kuliah di Turki bukan cuma sekedar kuliah. Karena kenapa? Karena di Turki memiliki bahasa sendiri, nasionalisme yang tinggi, perbedaan budaya, dan kita bisa mempelajari semuanya yang baru. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, Turki berada di Eropa tapi salah satu negara Islam yang besar. Salah satu buktinya adalah uh, Hagia Sophia sudah dijadikan masjid. Dan itu ada live vlognya dari gue di YouTube gue. Tadinya ada di Instagram tapi gue pindah ke YouTube. Oke, kalau mau lihat perdana Hagia Sophia dibuka, di situ ada. Perdana sholat Jumat di sana juga ada. Jadi kayak negara Eropa yang Islamnya kuat, Turki subhanallah banget. Dan juga yang ketiga, Turki adalah negara yang memiliki dua benua antara Eropa dan Asia. Itu sih yang gue banggain. Ntar gue bakal ngebahas di next live, di pertemuan selanjutnya gue bakal ngebahas tentang kenapa gue bilang Turki dua benua yang keren banget, negara dua benua yang keren banget. Ntar gue bakal bahas. Bener-bener ingetin gue kalau gue lupa. Dan ini keren banget. Gue mau ceritain nanti. Oke, makasih teman-teman semua yang udah hadir live malam ini dan udah berpartisipasi untuk nanya. Oke, kalau jadi kepencet ya tadi. Oke, nggak apa-apa. Makasih pokoknya udah ikut live hari ini. Dan ditunggu videonya di YouTube. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Semoga sukses kuliahnya semuanya. Amin.